sebaiknya pendahuluan itu kita buat dulu permasalahannya. Jangan mencari-cari kata-kata dari blog langsung kita paste di situ, jangan. Hindari itu ya. Hindari itu, nanti akan terjadi plagiat. Atau mencari pendahuluan orang lain ditempel, apalagi itu lebih parah gitu kan. Nah, jadi munculkan dulu permasalahannya. Itu paling penting. Permasalahannya apa? Diselesaikan dengan metode apa? Hasilnya apa? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Hasilnya apa? Itu sudah dapat kita uraikan menjadi satu buah pendahuluan yang baik. Gitu kan? Nah, kalau itu sudah dapat, baru kita cari uraian-uraian, sitasi-sitasi yang terkait tentang permasalahan tersebut. Nah, sudah jadi itu 1-2 paragraf. Nah, karena kita sudah punya permasalahan, sudah punya jawaban, lantas mungkin boleh jadi kita akan menjadi 3-4 paragraf. Ya, itu untuk membuat pendahuluan. Jangan sampai pendahuluan itu sampai berhalaman-halaman, sampai seperti novel ya. Saya pernah baca sebuah artikel pendahuluan dari autor di Klik gitu ya, masuk. Pendahuluannya panjang sekali sampai berhalaman-berhalaman. Itu bertele-tele, sudah seperti satu novel, cerita pendek gitu. Nah, jangan. Jadi kita memang harus membuat para pembaca itu cukup simpel ya, singkat, padat, jelas, ringan dibaca gitu, tidak berat. Karena kalau kita sudah baca buku setebal apa gitu, itu apa ya? Mindset kita, bawaan kita tuh bosan. Belum baca, baru lihat halaman tebalnya sudah 100, itu bosan. Waduh, tebal banget ini jurnalnya. 100 halaman, baru 1 judul ya. Sementara di dalam jurnal itu ada 10 judul, kebayang itu 100 kali 100. Ya, bisa diare kita. Sakit kuning iya, pintar enggak. Itu ya. Nah, jadi di dalam pendahuluan itu latar belakangnya harus jelas ya, uraian permasalahan yang diteliti itu bagaimana, status sumber secara ilmiahnya harus jelas, disitasi dari siapa, referensinya harus jelas. Kalau punya pernyataan umum tidak perlu kita citasi karena memang itu sudah umum ya, memang secara umum seperti itu keadaannya, tidak perlu disitasi. Kemudian wawasan rencana pemecahan masalahannya juga harus jelas, rumusan dan tujuan penelitiannya harus jelas, dan umumnya 3-4 paragraf saja ya untuk pendahuluan di artikel ilmiah. Karena kebiasaannya artikel ilmiah itu hanya mencapai 10 halaman sampai 15 halaman. Bahkan hanya mempatok rule-nya cukup 10 halaman saja. Begitu 11 halaman langsung di reject. Kalau Klik itu cuman 10 sampai 15. Next, kita pindah ke landasan teori. Landasan teori beda gaya selingkung, beda lagi ya. Landasan teori itu mungkin di publisher yang berbeda, ada ya dia subbab sendiri landasan teori. Ya, ada juga landasan teori itu di bagian metode penelitian. Dia cerita dulu metode penelitian, kemudian ada subbab di metode penelitian, itu landasan teori. Itu bebas sah-sah saja, tergantung rule dari publishernya. Ya, landasan teori itu berisi apa saja? Berisi teori ataupun konsep-konsep yang terkait tentang judul kita. Jadi kalau misalnya judul kita rancang bangun sistem pendukung keputusan pengujian mutu ban sepeda motor, jangan ada di situ landasan teori tentang misalnya bagaimana meraup uang miliaran rupiah. Nah kan enggak cocok ya. Jadi memang harus kita sesuaikan. Kemudian studi terdahulu yang relevan dengan penelitian, adopsi dan modifikasi model penelitian. Nah itu boleh, adopsi dan modifikasi model penelitian itu boleh. Misalnya, kita metodenya menggunakan AHP, ya. Terus kita modifikasi ini ya. AHP itu struktur penelitiannya seperti ini. Kita modifikasi AHP dengan fazi. Nah itu boleh. Itu keterbaruan. Ya itu malah bagus banget ya.
Contohnya seperti itu.